kitabnya. Ya. Berpegang dengan kitabnya, mengikuti sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Mereka memperbaiki dan mendidik manusia. Orang yang dirubah. Adapun kaum pergerakan yang muncul pada abad ke-20 ini adalah sistemnya yang akan dirubah. Dan ini adalah menjalani dakwah al-anbiya wal mursalin. Kalau dakwah pada Nabi dan Rasul merubah orangnya terlebih dahulu. Didakwakan orang ad-da'wah ila Allah. Agar tersebar dakwah Allah ke permukaan bumi, agar tersebar kalimat tauhid dan tegaknya kalimat tauhid di permukaan bumi. Dakwah kaum hizbiyah ini, harakiyah, merubah sistem terlebih dahulu, baru orang. Karena itu mereka akan berbenturan dengan orang-orang yang membuat sistem itu. Maka terjadilah kemelut di Mesir ketika itu. Penguasa Mesir merasa tidak senang kepada Ikhwanul Muslimin, maka terjadi penganiayaan terhadap tokoh-tokohnya, dan terjadi pertumpahan darah dari kaum muslimin. Tertumpah darah dari kaum muslimin. Hasan al-Banna sendiri dibunuh, Said Qutb digantung, Abdul Qadir al-Audah digantung juga. Sebagian melarikan diri dari penjara Jamal Abdul Nasir. Ya. Karena akan berbenturan, dan caranya, tariqahnya tidak mengikuti tariqah, yakni cara-cara manhajiyah yang didakwakan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Demikian juga dengan di negeri-negeri lain, di Pakistan, di Aljazair, di Indonesia. Ya. Karena itu para ulama menasihati kembali kepada manhaj yang hak, kembali kepada manhaj yang hak. Karena perjuangan yang seperti ini menyalahi pertentangan dengan manhaj para nabi dan rasul, dengan manhajnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, dengan manhajnya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, dengan manhajnya tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan para ulama, para imam yang mengikuti mereka dari zaman ke zaman sampai hari ini dan seterusnya. Alhamdulillah sebagian dari mereka merubah manhaj. Karena kaum pergerakan ini berjalan hampir 1 abad lamanya dalam kelelahan dan kejenuhan yang luar biasa. Belum lagi pertengkaran yang terjadi. Ya, waktu yang singkat ini selesaikan dulu sampai di sini pembahasan, dan saya akan insyaallah menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya jawab, mampu saya jawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyi rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz Abu Laisa Hafizullah, ana seorang thalabul ilm yang masih sangat-sangat dhaif dan jahil. Ana pernah mendengar dari sebagian orang yang katanya cinta pada kebaikan. Mereka mengatakan bahwa menjamurnya jamaah-jamaah Islamiyah sekarang ini adalah fenomena yang sehat. Dan jamaah-jamaah tersebut menegakkan pilar-pilar Islam dalam bidangnya masing-masing. Jika kita menghendaki ilmu, ambillah dari salafiyun. Jika kita menghendaki jihad, ambillah dari jamaatul jihad. Kalau kita ingin politik, ambillah dari ikhwanul muslimin. Kalau kita menghendaki manajemen hati, ambillah dari jamaah tabligh. Mereka mengkiaskan kondisinya seperti orang-orang yang sakit matanya. Tentunya ia tidak berkonsultasi dengan dokter spesialis saraf. Begitu juga sebaliknya. Apakah ucapan seperti dapat dibenarkan dan bagaimana Anda harus bersikap? Mohon nasihat antum. Apa yang dikatakan oleh orang ini, yang dibawakan oleh penanya, bahwa menjamurnya jamaah-jamaah Islamiyah sekarang ini adalah fenomena yang sehat. Wahyu atau ra'yu? Ra'yu. Apa kata wahyu? Apa kata wahyu? Wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Beda apa tidak? Bertolak bertangan antara wahyu dengan ra'yu. Wahyu memerintahkan kepada kita wa'tasimu bihablillahi jami'a, berpegang eratlah kamu dengan tali Allah, dinullah, alkitab was sunnah ala fahmi salafil ummah. Harus saya tafsirkan seperti itu sebagaimana para mufassirin menafsirkannya. Bihablillah, bidinillah. Dinullah al-Islam. Al-Islam adalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling tahu tentang Islam, ilmunya, amalnya dan dakwahnya para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Jami'a, semuanya satu. Wala tafarraqu. Jangan bercerai-berai, berpecah belah. Jadi bukan sehat tapi sakit. Kemudian dan jamaah-jamaah tersebut menegakkan pilar-pilar Islam dalam bidangnya masing-masing. Ini adalah kejahilan. Ra'yu yang jahil. Kalau kita katakan apa yang mereka tegakkan, perlu apa kita? Hujjah. Perkataan ini sering diucapkan dan beredar di tengah-tengah masyarakat. Kemudian, jika kita menghendaki ilmu, ambillah dari salafiyun. Berarti salafiyun berilmu. Ini adalah persaksian besar. Kita wajib belajar kepada siapa? Orang yang berilmu. Ilmu di atas segala-galanya. Al-ilmu qabla al-qaul wal 'amal. Allah memulai dengan ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi perkataan ini ada haknya tentang ini, sebagiannya batil. Berarti salafiyun hanya berilmu, tidak beramal, tidak berjihad, tidak ini dan itu. Ilmu saja. Ini sama dengan orang